suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril dengan jalan mutawatir dan bernilai ibadah bagi yang membacanya. Kedudukan Al-Quran. Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi dari seluruh ajaran Islam. Yang selanjutnya yaitu fungsi Al-Quran. Fungsi dari Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia terkait hal ini seperti di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 dan surat Al-Fussilat ayat 44 yang menyatakan bahwa Al-Quran diturunkan kepada manusia sebagai petunjuk bagi umat manusia. Yang kedua yaitu sumber pokok dari ajaran agama Islam. Hal ini telah diyakini dan juga diakui kebenarannya oleh umat Islam. Ajaran dalam Al-Quran juga meliputi persoalan tentang kemanusiaan secara umum seperti ibadah, hukum, ekonomi, serta ilmu pengetahuan dan juga seni. Ketiga yaitu peringatan dan pelajaran bagi manusia. Dalam Al-Quran juga banyak diterangkan mengenai kisah para nabi dan umat terdahulu, baik itu umat yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala maupun umat yang menentang dan bahkan mengingkari ajaran Allah Subhanahu wa taala. 4 yaitu kemukjizatan Nabi Muhammad SAW. Turunnya Al-Quran merupakan mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Selain mukjizat lainnya, Al-Quran merupakan wahyu Allah yang berfungsi sebagai pedoman hidup setiap manusia dan sebagai korektor serta penyempurna dari kitab-kitab Allah yang Subhanahu wa taala turunkan sebelumnya. Proses pewahyuan dibagi menjadi 3 periode, yaitu pertama, periode permulaan turunnya Quran surat Al-Alaq 1-5. Nabi Muhammad belum diangkat menjadi rasul dan hanya berperan sebagai nabi. Sampai diterimanya wahyu kedua, barulah Nabi Muhammad diperintahkan untuk menyampaikan wahyu yang diterima dengan adanya firman Quran surat Al-Mudaththir yang berbunyi, "Wahai orang yang tidur, bangkitlah dan beri peringatan." Selanjutnya periode sebelum hijrah, ayat-ayat Makkiyah. Lalu periode sesudah hijrah, ayat-ayat Madinah. Sehingga sampai pada titik pembukuan Al-Quran. Pembukuan Al-Quran dilakukan pada masa Khalifah Abu Bakar dan Utsman bin Affan. Cara meyakini kemukjizatan Al-Quran. Keyakinan akan kemukjizatan Al-Quran dapat didasarkan pada beberapa hal, diantaranya keindahan bahasa dan sastra yang terdapat di dalam Al-Quran dianggap sebagai suatu keajaiban. Bahasa dan sastra di dalam Al-Quran sangat memukau dan susunan kata-kata serta gaya bahasa sangat unik. Bahasa Arab saat itu bukanlah bahasa yang digunakan untuk karya sastra. Namun, Al-Quran dianggap sebagai karya sastra yang paling agung di dalam bahasa Arab. Keindahan bahasa Arab dan sastra ini menunjukkan keagungan dan keistimewaan Al-Quran. Yang kedua yaitu konsistensi dan kesesuaian ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran diturunkan secara bertahap selama 22 tahun. Namun keseluruhan ayat-ayat sangat konsisten dan sesuai. Ayat-ayat yang diturunkan pada masa awal Islam sejalan dengan ayat-ayat yang diturunkan pada masa akhir Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran bukanlah hasil dari pikiran manusia, melainkan sebuah wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu konten dan pesan Al-Quran. Al-Quran mengandung berbagai pesan moral dan etika yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Pesan-pesan tersebut sangat relevan dan berlaku sepanjang masa dan memiliki pengaruh besar dalam bentuk peradaban manusia. Kandungan Al-Quran juga mengandung berbagai informasi yang belum diketahui oleh manusia pada masa itu, seperti mengenai sains, sejarah, dan lain sebagainya. Contoh konkret dari kemukjizatan Al-Quran adalah ayat-ayat tentang sains dan alam semesta. Beberapa ayat Al-Quran mengandung informasi yang belum diketahui oleh manusia pada masa itu. Namun, saat telah terbukti benar dengan ilmu pengetahuan modern. Misalnya, Al-Quran menyebutkan bahwa alam semesta sedang mengembang seperti pada ayat, "Dari langit kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar mampu melakukannya, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya." Quran Surat Az-Zariyat ayat 47. Contoh kegiatan penafsiran Al-Quran. Contoh kegiatan penafsiran Al-Quran. Ayat Al-Quran yang akan ditafsirkan adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi, "Bukanlah kebajikan itu menghadapkan wajahmu ke arah timur atau barat,
tetapi benar-benar kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintai kepada kerabatnya, anak yatim, orang miskin, musafir yang memerlukan, dan orang-orang yang meminta-minta, serta memerdekakan hamba saya, menunaikan sholat, dan membayar zakat, dan orang-orang yang memenuhi janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam berpegangan. Mereka itulah orang-orang yang benar. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Metode penafsiran yang digunakan adalah metode penafsiran di Al-Ma'in, yaitu dengan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan arti kata dan makna yang terkandung di dalamnya. Dalam ayat tersebut terdapat beberapa kata kunci seperti kebajikan, iman, kitab-kitab, nabi-nabi, harta, kerabat, yatim, musafir, meminta-minta, hamba sahaya, sholat, zakat, janji, dan sabar. Dalam penafsiran ayat tersebut dapat dilakukan analisis makna dari masing-masing kata kunci yang tersebut dihubungkan dengan konteks ayat secara keseluruhan. Dari analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kebajikan sejati dalam Islam adalah beriman kepada Allah dan melaksanakan amal saleh, termasuk memberikan harta kepada orang-orang yang membutuhkan, mengikuti ajaran Nabi dan kitab-kitab suci, memenuhi janji, serta sabar dalam menghadapi kesulitan dan ujian hidup. Dengan demikian, ayat tersebut memperlihatkan bahwa Islam menekankan kepentingan kesalehan dan kemanusiaan, serta memandang bahwa orang yang beriman dan bertakwa adalah orang-orang yang benar dalam artian sesungguhnya. Perbedaan pokok-pokok ulumul Quran dan metode penafsiran Al-Quran, serta hubungan keduanya dalam proses pembelajaran. Ulumul Quran atau ilmu-ilmu Al-Quran adalah disiplin ilmu yang mempelajari berbagai aspek terkait Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam. Ulumul Quran terdiri dari beberapa pokok, antara lain: 1. Pokok-pokok terkait sejarah Al-Quran, seperti asal-usul, tahap penulisan, dan penyusunan Al-Quran. 2. Pokok-pokok terkait bahasa Al-Quran, seperti tata bahasa, kosakata, dan gaya bahasa Al-Quran. 3. Pokok-pokok terkait tafsir Al-Quran, seperti jenis tafsir, metode penafsiran, dan prinsip dalam penafsiran Al-Quran. 4. Pokok-pokok terkait ilmu hadis, seperti kaitan Al-Quran dengan hadis, serta sejarah, metode, dan kritik hadis. Metode penafsiran Al-Quran, atau disebut juga dengan ilmu tafsir Quran, adalah cara untuk memahami dan mengartikan maksud dari ayat Al-Quran. Hubungan antara ulumul Quran dan metode penafsiran Al-Quran sangat erat, karena pemahaman yang baik tentang ilmu Al-Quran seperti bahasa, sejarah, dan asbabul nuzul dapat membantu para musafir atau penafsir Al-Quran untuk memahami maksud ayat-ayat Al-Quran dengan lebih baik. Dalam proses pembelajaran, pemahaman tentang ulumul Quran dan metode penafsiran Al-Quran sangat penting bagi para pelajar Al-Quran, karena dapat membantu mereka untuk memahami ayat-ayat Al-Quran dengan lebih mendalam dan kontekstual. Selain itu, pemahaman Al-Quran yang baik juga harus memperhatikan prinsip-prinsip dari ilmu tafsir.